Siapapun tahu kalau hutang adalah pemutus tali silaturahmi yang paling tajam. Udah banyak contoh kasus di luar sana tentang pertemanan yang rusak gara-gara utang. Kamu gak perlu menambahi contoh-contoh tersebut. Kalau kamu mau beli barang hasil dari bisnis temanmu, ya bayarlah dengan langsung. Jangan malah ditunda-tunda. Biasanya orang-orang sih banyak yang begini. Mentang-mentang karena sama teman sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, King Zatma. Dalam podcast kali ini saya mau berbagi sedikit tips bagaimana cara menjaga hubungan pertemanan dengan cara mendukung bisnisnya. Selama menjalani berbagai circle pertemanan yang ada di kehidupan kamu pasti telah menemukan banyak macam-macam tipe orang dengan sifatnya sendiri-sendiri. Terlebih jika dikaitkan dengan persoalan-persoalan tertentu, seperti misalnya bisnis. Pernah dengar gak sih tentang kasus-kasus gimana rusaknya hubungan pertemanan hanya karena masalah tersebut? Ya, saat ini banyak banget fenomena yang kalau dipikir-pikir bikin gregetan, padahal sebenarnya cuma hal sepele. Banyak orang yang pernah berada di posisi gak enak ini, entah sebagai pelaku bisnis atau sekedar sebagai teman dari pelaku bisnis itu sendiri. Persoalannya pun juga bermacam-macam, mulai dari susahnya kita menghargai teman yang sedang menjalankan bisnis, hingga mengabaikan poin bahwa yang mereka lakukan ini benar-benar untuk mencari uang, bukan sekedar bersedekah. Makanya gak heran tuh, banyak yang circle pertemanan mendadak rusak hanya karena hal-hal ini. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, dengerin podcast ini sampai habis ya. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa di subscribe King Zatma dan tekan juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update-update terbaru, podcast-podcast bermanfaat dan video-video bermanfaat lainnya dari saya. Juga kalau podcast ini di like, di share dan jangan lupa di komen ya. Silakan tulis kritik dan saran kalian. Tips yang pertama, menjaga hubungan pertemanan dengan cara mendukung bisnisnya adalah jangan pernah minta gratisan. Sekalipun mereka baru awal-awal jualan dan menjalani bisnisnya kecil-kecilan. Embel-embel, cuma sama temen. Rupanya memang sering banget ya disalahgunakan oleh orang di lingkaran pertemanannya. Seolah-olah hal tersebut tak ada batasannya dan bikin mereka bertingkah seenaknya sendiri. Contohnya ya seperti ini, udah tahu temannya lagi memulai bisnis kecil-kecilan karena butuh uang tambahan untuk hidupnya sehari-hari, masih aja dimintain gratisan dengan alasan yang gak masuk akal. Ingat, kejadian kayak gini bagi orang-orang yang sedang memulai bisnis itu sama sekali bikin gak nyaman loh. Kalau ditolak jadi gak enak, kalau diiyakan juga gak dapat rezeki. Pokoknya serba salah deh. Hindari minta gratisan sama teman yang baru memulai bisnis ya. Kasihan. Yang kedua, bayar mereka dengan harga yang sudah ditentukan. Namanya teman itu malah harus bisa menghargai lebih. Kalau kamu minta harga teman, itu sama sekali gak menghargai. Ya kecuali kalau temanmu memang ngasih harga khusus buat kamu. Persoalan kedua yang sering merusak hubungan pertemanan adalah ya yang satu ini.
Jadi jika tadi minta gratisan, sekarang mintanya harga teman. Meski kedengarannya lebih mending karena tetap mau membayar, tapi dengan catatan harga teman. Tapi kalau dipikir-pikir ya nggak ada mending-mendingnya juga sih. Ingat ya, yang namanya teman itu seharusnya bisa menghargai dengan memberi bayaran lebih jika memang ada rezeki. Tapi kalau nggak ada, ya setidaknya bayarlah dengan harga yang udah ditentukan. Jangan malah minta diskonan dengan harga yang nggak masuk akal. Ya sekali lagi, kecuali kalau temanmu itu berniat memberimu dengan harga khusus teman. Itu baru beda ceritanya. Yang ketiga, kendala dalam memulai bisnis kecil-kecilan salah satunya adalah susahnya memasarkan barang yang hendak dijual. Karena bingung hendak memulainya dari mana dan kemana. Sebagai teman yang baik, coba deh sesekali bantuin temanmu mempromosikan barangnya. Syukur-syukur kamu punya circle pertemanan lain yang lebih luas. Misalnya kamu punya banyak followers di Instagram atau di Twitter, atau bahkan kamu jadi seorang YouTuber yang banyak subscribersnya. Bisa kalian bantuin teman kalian buat promosiin dagangan mereka. Atau kalau zaman sekarang sih istilah gaulnya itu endorse gitu ya. Yang keempat, jangan mentang-mentang cuma sama temen terus bayarnya nanti-nanti. Kalau bisa mah seharusnya langsung dibayar lunas. Hal terakhir ini yang harus kamu perhatikan dan perlu untuk dihindari adalah perihal hutang. Siapapun tahu kalau hutang adalah pemutus tali silaturahmi yang paling tajam. Udah banyak contoh kasus di luar sana tentang pertemanan yang rusak gara-gara utang. Kamu gak perlu menambahi contoh-contoh tersebut. Kalau kamu mau beli barang hasil dari bisnis temanmu, ya bayarlah dengan langsung. Jangan malah ditunda-tunda. Biasanya orang-orang sih banyak yang begini. Mentang-mentang karena sama teman sendiri malah mengabaikan kewajibannya untuk dibayar. Giliran ditagih malah baper. Kan serba salah ya. Mau nagih hutang ke teman kan banyak gak enaknya tentunya. Ya kamu ngerti sendirilah ya. Bisnis dari temanmu itu bukan sedekah loh. Mereka melakukannya pasti karena ada tujuan tertentu. Pasti karena mereka itu butuh. Artinya kegiatan tersebut gak dilakukan karena cuma iseng dan pengen coba-coba saja. Lah, kalau hal-hal dan prinsip sesimpel ini saja kita gak bisa memahami, gimana kita bisa membantu kehidupan mereka? Yuk, mulai sekarang jaga lingkar pertemananmu dengan mendukung bisnis teman sebagaimana mestinya. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat, dan jika memang podcast ini dirasa bermanfaat, jangan lupa dibagikan ke semua teman-teman kamu yang membutuhkan. Jangan lupa juga di-subscribe buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini. Tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update-update video terbaru dari saya. Jangan lupa juga like dan tulis kritik dan sarannya ya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.